Perkenalkan, nama saya Rubiono, NRP 0211114000023 dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Atal Putra Herensa, NRP 021114000006. Perkenalkan, nama saya Muftiara Zulfaulia, NNP 021114000036. Halo, perkenalkan, nama saya Jimmy Claudio Tajulu, NRP 021184000030. Nama saya Felix Munte, NRP 02111840000121. Halo, perkenalkan nama saya Gede Gosali Sunugosa, NRP 02111840000024. Pada video ini saya dengan teman-teman saya dari kelompok 1 kelas Mekatronika B, Departemen Teknik Mesin Institut Teknologi 10 November Surabaya telah membuat sebuah prototipe sistem kontrol otomatis kadar karbon monoksida di dalam ruang basement. Penasaran dengan prototipe yang kami buat? Silakan tonton video ini dan selamat menyaksikan. Oke, kami selanjutnya akan menjelaskan komponen-komponen apa saja yang ada di dalam sistem ini. Yang pertama yaitu Adalah sensor MQ7 itu untuk mendeteksi kadar CO yang ada di udara. kemudian dari sensor tersebut akan dikontrol oleh Arduino Uno yang dihubungkan dengan laptop. Lalu kita menggunakan dua jenis aktuator. Yang pertama adalah lampu, yang berwarna merah, kuning, dan hijau. Yang kedua adalah menggunakan dua buah kipas dengan ukuran 12 cm x 12 cm dengan tegangan 12 volt dan arus 0,25 ampere. Kemudian untuk mengatur putaran kipas tersebut, kami menggunakan modul L298N Yang bersumber dari power supply dengan tegangan 12 volt dan arus 5 ampere. dan kemudian untuk mensimulasikan kadar CO-nya yang ke dalam ruangan ini, kami menghubungkan menggunakan selang 0,8 diameternya. Kemudian kita juga menambahkan filter ini untuk menyaring udara yang masuk agar sirkulasinya dapat berjalan dengan baik. Filternya itu adalah filter N95. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang sistem atau cara kerja dari rangkaian alat kita ini, di mana kita mensimulasikan untuk menjelaskan sistem kerja ini kita simulasikan di ruangan yang karbon monoksidanya sedikit, karena ini ruangannya bisa dibilang ya memang takarannya karbon monoksidanya sedikit. Baik, di sini terlihat kalau ruangan ini membaca ppm sekitar nilainya 20 ppm di antara range 18 sampai 23 ppm, dimana ini berarti bahwa nilai kadar ppm pada ruangan ini benar rendah. Ini sesuai dengan datasi dari sensor MQ7. Baik, ketika sensor MQ7 ini membaca kadar ppm yang ada di ruangan ini, yaitu sekitar 20 ppm, maka Arduino akan mengontrol, dimana sudah dijelaskan tadi bahwa aktuator kita ada kipas dan ada lampu LED, dimana ketika lampu LED berwarna hijau artinya menandakan ppm di dalam ruangan ini di bawah nilai 51 ppm. Sedangkan untuk kuning membaca bahwa nilai ppm-nya di atas 50 ppm. Sedangkan untuk lampu merah menandakan bahwa ppm yang dibaca oleh sensor MQ7 yaitu di atas 100 ppm. Ketika lampu LED hijau, maka aktuator selain lampu yaitu adalah kipas, di mana kipas ini memiliki putaran yang pelan, di mana ketika kadar ppm-nya semakin meningkat maka putaran kipas akan semakin kencang. Namun pada kali ini tidak bisa dijelaskan secara mendetail karena kadar ppm di ruangan ini konstan sehingga putaran kipas pelan. Ya, terima kasih. Saat ini kami akan mensimulasikan sistem kami dengan memasukkan CO karbon monoksida dari sepeda motor ke dalam wadah. Dari motor yang akan dimasukkan dalam wadah, di mana wadah ini nanti di dalamnya sudah ada sensor MQ7 yang berfungsi untuk mengatur kadar untuk membaca kadar ppm atau kadar karbon monoksida. Baik, langsung saja. Ya, selanjutnya kita akan mencolokkan ya ke power supply, dan di sini power supply ketika hidup akan ditandai dengan indikator lampu warna hijau di sini. Dan ketika power supply hidup, di mana
power supply ini nanti akan memberikan daya ke L298N, ditandai dengan lampu warna merah. Oke, selanjutnya saya akan menghubungkan selang ini ke knalpot ya. Nantinya dari knalpot ini akan menyalurkan kadar CO ke dalam box di sini. Namun sebelum kita menghidupkan motor, di sini kita tanda dulu berapa kadar ppm atau kadar CO di dalam box ini sebelum motor dinyalakan. Baik, ini codingannya. Kita verifikasi dulu, terlihat bahwa codingannya benar, lalu kita upload. Namun sebelum kita upload, kita masukkan dulu untuk kabel Arduino-nya. Baik, kita upload. Kita upload dulu. Baik, di sini kita lihat serial plotnya. Baik, ini kita akan lihat kadar ppm di dalam box dengan serial motor dari Arduino IDE. Terlihat bahwa kadar ppm ini sebesar antara range 28 sampai 32. Dimana untuk sumbu Y? Dimana untuk sumbu Y itu menunjukkan kadar ppm dan sumbu X-nya adalah menunjukkan waktu. Kita pastikan lagi ini sambungan Arduino-nya ke Arduino di dalam ini, dimana Arduino ini akan dihubungkan dengan sensor MQ7, dimana MQ7 akan membaca kadar ppm. Terlihat bahwa Arduino ini memiliki lampu LED berwarna Hijau. yang berarti bahwa ppm-nya masih berada di bawah 50 ppm. betul. Baik, langsung saja kita langsung simulasikan dengan motor dihidup yang akan dipandu oleh teman saya. Oke, selanjutnya selang sudah terpasang di sini di knalpot dan kita akan menghidupkan mensimulasikan motor dengan keadaan hidup. Baik, terlihat bahwa langsung menandakan lampu LED berwarna merah langsung menyala. Ini menandakan bahwa ppm yang dibaca oleh sensor MQ7 yaitu di atas 100 ppm, dimana ini merupakan sesuatu yang cukup berbahaya untuk kita. Terlihat di grafik bahwa kadar ppm-nya sangat tinggi sekali, antara range sekitar 1000 ppm. Dimana 800 sampai 1000. baik, dimana ini berarti bahwa sistem kita untuk membaca ppm berjalan dengan baik. Selanjutnya kita akan mensimulasikan. Biasanya kan di parkiran itu kan orang kalau setelah parkir mesinnya dimatikan terus ditinggal kemana. Di sini kita akan mensimulasikan dengan motor mati. Dimana motor mati terlihat kipas kita ini cukup kencang sekali, sangat kencang malah ini ya mas ya. Iya. Terlihat Aktuatornya kipas yang berguna untuk mensimulasikan udara di dalam ya. dan terlihat sekarang lampu LED-nya hanya berwarna kuning, yang artinya kadar ppm di dalam box ini dia range di atas 50 sampai 100. dimana artinya berkurang dari sebelumnya dan menandakan bahwa Sistem berjalan dengan baik. baik. Mbak Mufriana bisa dilihatkan untuk grafiknya, terlihat bahwa dari grafik yang sangat tinggi ini terlihat semakin turun. Ini menandakan bahwa CO yang ada di dalam mampu tersirkulasikan keluar dengan sangat baik. Sudah terlihat, dan terlihat sekarang sudah menunjukkan lampu LED berwarna hijau yang artinya menandakan bahwa ppm-nya sendiri berada di bawah 50 ppm, dimana ini kadar yang sangat normal, hanya dalam beberapa menit saja. Tidak sampai 2 menit ya mas. 2 menit. Mungkin kita kasih range waktu dalam 1 menit sampai 2 menit. Baik, terlihat mungkin untuk data plotter ini kita akan tampilkan di paper kita. Terlihat sangat stabil sekali, betul nggak Mbak Muftiana? Iya, betul sekali. Baik, itu merupakan simulasi dari kelompok kami, kelompok 1, yaitu tentang bagaimana sistem kita mampu mereduksi kadar karbon monoksida di ruangan-ruangan yang memang kadar karbon monoksida cukup banyak dan sangat membahayakan bagi kesehatan. Baik, itu dari kami. Sekian, kami mensimulasikan di parkiran teknis juga. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.